Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, anak-anakku siswa kelas 7 MTS Negeri 1 Cilacap, semoga kita semua diberikan kesehatan dalam rangka mengikuti pembelajaran secara online di tahap yang keempat ini. Pembelajaran yang kita lalui di 3 tahap berikutnya di semester 1 tahun pelajaran 2020 yaitu sudah kita lalui, dan sekarang kita akan memasuki materi daring yang keempat, yaitu tentang tag prosedur. Nah, perlu kalian ketahui bahwa tag prosedur ini adalah berkaitan dengan langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Sebelumnya kalian boleh melihat gambar-gambar yang nanti akan kalian lihat. Nah, ini gambarnya sudah muncul. Ini ada gambar yang pertama adalah tarian khas Aceh yang terpopuler atau tari saman, ada juga nasi goreng, ada juga layang-layang, dan juga ada alat musik kendang. Dan ini akan kita bahas nanti setelah kalian mempelajari materi yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Nah, oke, yang pertama adalah pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan terdapat penjelasan ataupun keterangan dalam langkah tersebut. Artinya bahwa teks prosedur ini adalah teks yang berisi sebuah langkah-langkah ataupun urutan yang harus dilakukan agar apa yang diinginkan atau yang dituju, yang diharapkan ini bisa tercapai. Nah, kemudian ini adalah pengertiannya. Nah, pengertian daripada teks prosedur. Kemudian yang kedua adalah ini tujuan teks prosedur. Nah, tujuan teks prosedur ini adalah memberikan petunjuk ataupun cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan ataupun langkah-langkah. Nah, ini tujuannya apa? Agar seseorang yang membaca teks prosedur ini paham, memahami tentang langkah-langkah yang harus dilakukan ketika melaksanakan apa yang ada dalam teks prosedur tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya adalah jenis teks prosedurnya ada 3. Yang pertama adalah teks prosedur memainkan sesuatu. Ini tujuannya untuk memandu ataupun cara memainkan sesuatu, agar seseorang ini bisa melakukan, misalkan cara bermain kendang. Di sini adalah langkah-langkahnya. Ya, ini langkah-langkah bagaimana cara kalian untuk bermain kendang ya. Ini adalah teks prosedur yang pertama adalah memainkan sesuatu. Nah, cara bermain kendang ini ada urutan. Yang pertama adalah duduk senyaman mungkin dan taruh kendang di depan kamu. Kemudian yang kedua adalah pastikan posisi tangan dapat menjangkau kendang dengan pas dan tidak memaksa. Kemudian yang ketiga, rileks, ambil nafas dan buang semua ketegangan. Dan yang keempat, coba dulu buat ketukan satu-satu lainnya untuk mencoba memainkan yang teks yang pertama. Kemudian teks prosedur yang kedua adalah jenisnya adalah teks prosedur membuat. Nah, membuat ini yang pertama adalah kita akan mencoba di sini adalah membuat layang-layang. Nah, ini ada suatu produk yang dibuat. Di sini adalah layang-layang. Bisa tadi contoh di depan adalah nasi goreng juga bisa. Nah, yang pertama adalah ini ada langkah-langkahnya, kalian baca sendiri. Ini adalah langkah-langkah urutan yang harus dilakukan ketika kita membuat sesuatu. Ini contohnya adalah ketika kita membuat layang-layang. Ini ada urut-urutannya, ada 12 langkah yang harus dilakukan secara urut. Nah, ini adalah teks prosedur yang kedua. Kemudian yang selanjutnya adalah teks prosedur yang ketiga, adalah teks prosedur melakukan. Nah, di sini ada langkah-langkah. Di sini adalah seperti ada di tayangan, yaitu langkah-langkah melakukan senam poco-poco. Nah, ini ada beberapa langkahnya. Ada bisa kalian baca sendiri di situ ya. Yang pertama melangkah 2 kali ke kanan, tepuk tangan 1 kali, melangkah 2 kali ke kiri, tepuk tangan 1 kali, dan seterusnya. Ini ada 7 langkah yang harus kalian lakukan agar kalian bisa untuk melakukan senam poco-poco. Ini adalah teks prosedur yang ketiga. Jadi tadi ada 3 ya jenis teks prosedur. Nah, kemudian ada struktur teks prosedur. Nah, struktur teks prosedur yang pertama adalah tujuan. Jadi tujuan yang ingin dicapai ketika misalkan kita mau melakukan senam atau membuat nasi goreng ataupun membuat layang-layang, ini ada tujuan yang dicapai atau disebut sebagai goal.
Kemudian yang kedua adalah bahan atau alat atau perlengkapan yang harus disiapkan. Misalkan buat nasi goreng ada nasinya, membuat layang-layang ada bambu, ada benang dan lain sebagainya, ada kertasnya. Kemudian langkah-langkah yang berikutnya, yang ketiga adalah langkah-langkah atau step-step ya. Jadi urutan-urutan yang harus dilaksanakan dalam melakukan, membuat ataupun memainkan. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Nah, ini adalah untuk tag prosedur. Nah, ini adalah strukturnya, struktur tag prosedur. Nah, kemudian kebahasan tag prosedur ini adalah yang pertama adalah penggunaan penomoran untuk urutan ataupun tahapan. Kemudian yang kedua menggunakan kata yang menunjukkan perintah atau imperatif. Yang ketiga menggunakan kata ganti orang kedua. Dan yang keempat menggunakan konjungsi yang menunjukkan urutan waktu. Yang kelima menggunakan kata keterangan. Nah, ini adalah urutan-urutan yang harus kalian lakukan ataupun jenis kebahasaan tag prosedur ya. Ini ada 5 jenisnya ya, tadi sudah disampaikan. Kemudian penjelasan dari kelima tersebut, yang pertama adalah penggunaan penomoran ya. Tag prosedur ini menggunakan penomoran untuk menjelaskan berbagai bahan yang digunakan dalam petunjuk membuat sesuatu. Kemudian menggunakan kata yang menunjukkan perintah ataupun imperatif. Jadi kata perintah itu disebut sebagai imperatif. Dan kalimat imperatif adalah kalimat yang berfungsi untuk memerintah orang lain. Nah, kalimat imperatif ini mempunyai beberapa ciri. Di antaranya secara lisan, kalimat imperatif diakhiri dengan intonasi menurun. Kemudian yang kedua, secara tulisan, kalimat imperatif sering diakhiri dengan tanda seru, kecuali dalam tag tag prosedur ini tidak ada kata serunya. Nah, kemudian penggunaan partikel lah. Nah, partikel lah ini bisa menjadi kalimat imperatif. Misalkan jangan, kata jangan ketika diimbui kata lah, maka menjadi janganlah, menjadi perintah. Masuklah. Nah, ini menjadi kalimat perintah. Tulis kata kerja, tapi ketika diberi imbuhan lah, tulislah, maka akan menjadi kalimat perintah. Kemudian penggunaan kalimat inversi. Nah, kemudian yang kelima adalah melakukan tindakan kadang-kadang tidak diketahui oleh pelaku. Jadi pelaku tindakan ini kadang-kadang tidak diketahui ya secara langsung dalam kalimat tersebut. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua, sebagian besar tag prosedur ini menggunakan kalimat imperatif partisipan ataupun pembaca atau pendengar dari kalimat-kalimat tersebut adalah orang kedua. Ya, jadi orang kedua lah yang nanti akan menjadi partisipannya atau tujuan dari tag prosedur tersebut. Kemudian yang keempat adalah penggunaan konjungsi yang menunjukkan urutan. Nah, contohnya ini yang menggunakan urutan sejak, semenjak, sedari, sewaktu dan seterusnya. Nah, ini adalah penggunaan urutan. Kemudian tapi yang digunakan dalam tag prosedur adalah biasanya menggunakan setelah. Nah, itu. Kemudian masukkan irisan bawang merah. Nah, itu seperti itu. Nah, biasanya dalam tag prosedur atau mungkin setelah melakukan gerakan ke depan lalu mundur ke belakang. Mundur jelas ke belakang ya. Jadi lalu mundur. Nah, seperti itu. Jadi tidak efektif kalau mundur ke belakang ya. Jadi mundur saja. Kemudian yang kelima adalah penggunaan kata-kata atau menggunakan kata keterangan. Kata keterangan ini adalah fungsi kalimat yang mudah berpindah posisi. Nah, ini bisa berada di depan juga ya. Dan juga ciri kalimat keterangan ini ada 3. Yang pertama adalah keterangan bukan unsur utama kalimat. Jadi bukan unsur utama kalimat. Karena kalimat ini minimal harus ada subjek dan predikat. Ini baru bisa disebut kalimat. Tanpa keterangan pun itu sudah disebut kalimat. Jadi bukan unsur utama. Saya makan, ini sudah kalimat karena ada subjek dan predikat. Saya makan nasi. Nah, nasi ini adalah keterangan. Tanpa ada kata nasi, saya makan saja itu sudah disebut sebagai kalimat. Nah, yang kedua adalah keterangan dapat terletak di bagian awal, tengah, dan akhir kalimat, kecuali antara predikat dan objek. Nah, jadi nasi dimakan saya, ini adalah kalimat pasif. Nah, nasi ini keterangannya di depan. Dimakan adalah predikat ataupun kata kerja. Saya adalah yang memakannya, di situ adalah subjek. Nah, kemudian yang ketiga adalah jenis keterangan meliputi keterangan tempat, waktu, alat, tujuan, cara, penyerta, perbandingan, dan sebab. Nah, perlu kalian ketahui dalam teks prosedur ini adalah untuk melakukan
urutan-urutan ataupun petunjuk. Nah, itu yang bisa Pak Guru sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat dalam kondisi COVID-19, tetap ikuti protokol pemerintah, cuci tangan, pakai masker, dan satu, insya Allah dengan kita banyak berwudu, mudah-mudahan segala penyakit akan luntur. Maka yang pertama adalah bentengi hati kita dengan keimanan. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan kalian tetap semangat dalam pembelajaran walaupun pembelajaran dilakukan secara online. Ingat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.